Selamat pagi Kak Fitri. Selamat pagi Kak Oli. Ya, selamat pagi juga buat adik-adik anak besar dan anak remaja yang ada di rumah. Pada minggu kedua, Advent sudah tiba. Pada minggu kedua ini, 2 lilin yang berwarna ungu akan dinyalakan. Kita agar mengingatkan kita untuk tetap setia dan penuh cinta mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersuka cita menyambutnya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 72, Siapa Gerangan Sang Raja. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk adik-adik. Allah adalah kasih, Ia yang tidak berdosa rela menjadi dosa dan menanggung hukuman atas dosa itu. Bahkan setiap hari Dia terus-menerus memelihara kehidupan kita. Mari kita bermazmur baginya berdasarkan Mazmur 71 ayat 17 sampai 19. Mazmur 71 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Tulisan yang bertabulasi keluar akan Kakak Oli bacakan, dan tulisan yang bertabulasi ke dalam akan dibacakan oleh Kakak Fitri dan adik-adik yang ada di rumah. Kita mulai. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam perintah mengasihi yang terdapat dalam Matius 23 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Adik-adik, kasih dan kisah Allah kita peroleh darinya setiap hari. Lalu apa yang harus kita perbuat kepadanya? Allah meminta dari kita untuk melakukan perintahnya. Berdirilah dan dengarkan perintahnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari semua kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14.
menyanyikan kasih setia Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerah kasih-Mu kepada kami. Tetapi ampuni kami karena seringkali berbuat tidak mengasihi-Mu. Kami banyak melanggar perintah-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena hanya anugerah pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus yang dapat melayakkan kami berjumpa dengan-Mu, mendengarkan firman-Mu saat ini dan melakukannya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Cerita ini kejadian kurang lebih 2000 tahun silam. Wow, sudah lama ya. Baik, adik-adik, ibu guru akan bercerita. Semua dulunya nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang gadis yang sangat cantik, hidup sederhana bersama orang tuanya di sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Kota yang tidak dikenal banyak orang. Dia sangat rajin membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Suatu hari, saat ia sedang bekerja, tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya terang datang di dekatnya. Ternyata itu adalah seorang malaikat. Gadis itu sangat terkejut dan ketakutan. Ia belum pernah melihat malaikat sebelumnya. Ia bersyukur dan berlutut menyembunyikan mukanya. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau gadis yang diberkati Tuhan." Gadis itu penasaran mendengar salam malaikat. Ternyata dia adalah malaikat utusan Tuhan. Saya ini hanyalah perempuan sederhana. Tetapi kenapa Tuhan mengutus malaikat yang menemui saya? Kenapa saya disebut sebagai gadis yang diberkati Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki terjadi kepada saya? Gadis itu berkata dalam hatinya. Gadis itu mencoba sedikit mengangkat mukanya. Kata malaikat itu lagi kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Oh, ternyata gadis itu namanya Maria. Siapa? Maria. Baik. Malaikat itu berkata, "Aku membawa kabar baik dari Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan
juru selamat dunia. Maria merenungkan berita yang disampaikan malaikat yang bernama Gabriel itu. Aku memang sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi kami belum menikah. Bagaimana aku akan mengandung? Bagaimana mungkin melahirkan tanpa bersuami? Maria berkata kepada malaikat itu, aku belum bersuami, bagaimana hal itu terjadi? Malaikat itu menjawab, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Ingat, Elizabeth, sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan, walaupun ia sudah tua dan orang mengatakan bahwa ia mandul. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bila Maria telah dipilih untuk melahirkan dan menjadi ibu dari Mesias, itu merupakan kasih karunia Allah baginya. Meskipun peristiwa ini dapat menjatuhkan nama baiknya sebagai seorang gadis, tidak ada yang perlu diragukan pada Maria. Tidak ada bantahan terlontar dari bibirnya. Yang terucap adalah kalimat kepatuhan agar rencana Allah digenapi melalui dirinya. Saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang Engkau rencana. Saya ulangi, biarlah terjadi pada saya seperti yang Engkau rencana Allah. Jawab Maria kepada malaikat Gabriel, ketaatan ini muncul karena kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Bagaimana dengan Yusuf, tunangan Maria? Yusuf sedih dan kecewa mendengar Maria telah mengandung, tetapi ia tidak mau mencemarkan nama Maria, maka ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan memberitakan bahwa rencana Tuhanlah yang terjadi pada Maria. Akhirnya Yusuf melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai melahirkan Yesus. Luar biasa ya anugerah Tuhan yang terjadi kepada Maria. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun mau memakai kita menjadi alatnya. Ia melihat kita setiap hari dan ingin memakai hidup menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa berteman dengan tulus, suka menolong, berkata yang sopan, dan mau ikut melayani Tuhan. Semua sikap yang baik harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Itulah bukti kita mengasihi dan melayani Dia. Adik-adik, kita akan mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Cerita ini kejadian kurang lebih 2000 tahun silam. Wow, sudah lama ya. Baik, adik-adik, ibu guru akan bercerita. Semua dulunya nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang gadis yang sangat cantik, hidup sederhana bersama orang tuanya di sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Kota yang tidak dikenal banyak
Tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya terang datang di dekatnya. Ternyata itu adalah seorang malaikat. Gadis itu sangat terkejut dan ketakutan. Ia belum pernah melihat malaikat sebelumnya. Ia bersungkur dan berlutut menyembunyikan mukanya. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau gadis yang diberkati Tuhan." Gadis itu penasaran mendengar salam malaikat. Ternyata dia adalah malaikat utusan Tuhan. Saya ini hanyalah perempuan sederhana. Tetapi kenapa Tuhan mengutus malaikat yang menemui saya? Kenapa saya disebut sebagai gadis yang diberkati Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki terjadi kepada saya? Gadis itu berkata dalam hatinya. Gadis itu mencoba sedikit mengangkat mukanya. Kata malaikat itu lagi kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Oh, ternyata gadis itu namanya Maria. Siapa? Maria. Baik. Malaikat itu berkata, "Aku membawa kabar baik dari Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah dia nama Yesus, karena dia adalah anak Allah, juru selamat dunia." Maria merenungkan berita yang disampaikan malaikat yang bernama Gabriel itu. "Aku memang sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi kami baru menikah. Bagaimana aku akan mengandung? Bagaimana mungkin melahirkan tanpa bersuami?" Maria berkata kepada malaikat itu, "Aku belum bersuami. Bagaimana hal itu terjadi?" Malaikat itu menjawab, "Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut Kudus, anak Allah." Ingat, Elizabeth, sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan. Walaupun ia sudah tua dan orang mengatakan bahwa ia mandul. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bila Maria telah dipilih untuk melahirkan dan menjadi ibu dari Mesias, itu merupakan kasih karunia Allah baginya. Meskipun peristiwa ini dapat menjatuhkan nama baiknya sebagai seorang gadis, tidak ada yang perlu diragukan tentang dia. Tidak ada bantahan terlontar dari bibirnya. Yang terucap adalah kalimat kepatuhan agar rencana Allah digenapi melalui dirinya. Saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang Engkau rencana. Saya ulangi, biarlah terjadi pada saya seperti yang Engkau rencana Allah. Dirinya adalah hamba Tuhan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Bagaimana dengan Yusuf, tunangan Maria? Yusuf sedih dan kecewa mendengar Maria telah mengandung, tetapi ia tidak mau mencemarkan nama Maria, maka ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan memberitakan bahwa rencana Tuhanlah yang terjadi pada Maria. Akhirnya Yusuf melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai melahirkan Yesus. Luar biasa
Ia melihat kita setiap hari dan ingin memakai hidup menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa berteman dengan tulus, suka menolong, berkata yang sopan, dan mau ikut melayani Tuhan. Semua sikap yang baik harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Itulah bukti kita mengasihi dan melayani Dia. Amin. Nah, cerita kita hari ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Kristus yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Baik, Ibu Guru akan membacakan dalam Matius Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Firman Tuhan demikian. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun di atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Untuk pembacaan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, adik-adik di rumah membaca ya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita mempersiapkan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita diingatkan pada ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi,
Yesaya 7 ayat 14. Ayo adik-adik, Alkitabnya disiapkan, dibuka dan diberi tanda. Yesaya 7 ayat 14. Ya, dengarkan dulu ya, Kakak Olive bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Kita mulai. Yesaya 17 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa sertaan. Lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat bersekutu bersamamu. Kami berterima kasih karena kami boleh mengalami kembali kisah kedatanganmu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami juga berterima kasih karena hari ini mendapatkan kesempatan membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah sumber kasih dan pengharapan kami. Ada orang yang putus asa karena begitu lama menderita, sakit penyakit, kehilangan orang yang mereka kasihi, tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya biaya untuk sekolah, tidak punya uang yang cukup untuk makan, dan banyak lagi penyebab yang membuat mereka sedih. Kami memohon, jadikanlah kami alat-Mu untuk mengasihi dan menghibur mereka, supaya mereka tidak hilang harapan kepadamu. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau telah memilih kami, ada yang sebagai seorang anak, orang tua, guru sekolah minggu, pelajar, pengurus, petani, pedagang, pegawai, dan banyak lagi peran yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon, berikanlah kepada kami kekuatan dan ketaatan untuk menerima dan menjalani pemeliharaan-Mu itu dengan benar dan setia. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengutusan. Pergilah dari tempat ini dengan penuh sukacita. Perlihatkanlah cinta Tuhan kepada semua orang. Ingatlah firman-Nya dalam Alkitab Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah
bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah selalu Immanuel. Tuhan bersama kita, Dia selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah selalu Immanuel. Tuhan bersama kita, Dia selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Tuhan bersama kita, Dia selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Adik-adik, kita masih dalam keadaan berdiri, kita akan menerima berkat. Tetaplah setia dan berharap kepadanya. Jadilah berkat seperti Tuhan juga memberkati kita. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.